Meski terbilang muda di dunia politik dan birokrasi, Joko Widodo yang kini menjadi calon presiden telah melakukan sejumlah terobosan dan perbaikan. Bahkan reformasi birokrasi di ibu kota telah mengalami loncatan yang demikian signifikan di awal tahun ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita ikuti catatan mengenai terobosan Jokowi. Mulai tanggal 15 Oktober 2012, Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI kedatangan pemimpin baru. Jokowi memegang tongkat kepemimpinan guna meningkatkan profesionalisme dan pelayanan publik. Perombakan jabatan di sejumlah tingkatan jabatan pun dilakukan. Dalam tahun pertamanya, Jokowi mengaplikasikan sistem lelang jabatan pada jabatan lurah dan camat. Dari berbagai tes yang kompetitif, 267 lurah dan 44 camat baru dilantik. Tidak hanya itu, Jokowi juga telah mengganti 40 pejabat setingkat eselon 2, 80 pejabat eselon 3, serta telah melantik 3 wali kota dan 1 bupati. Meskipun begitu, ada sejumlah jabatan strategis yang masih kosong hingga saat ini. Bukan rahasia, ada saja bawahan yang tidak menyukai cara kerja Jokowi melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah Lurah Warakas Jakarta Utara Mulyadi yang sempat menentang sistem lelang jabatan. Tapi apa kata masyarakat tentang perombakan birokrasi oleh mantan wali kota Solo itu? Saya merasakan ya, paling tidak prospeknya itu kelihatan gitu. Ya lebih bagus, pokoknya semuanya lebih sesuai sama tracknya aja. Tiap pemimpin pasti punya cara berbeda untuk mencapai hasil kerja maksimal. Tapi tentunya, reformasi birokrasi ini perlu mengacu pada tujuan awalnya, yakni untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dari Jakarta, Kevin Siahaan, Andika Marianto, Metro TV. Untuk membahas program pembenahan pemerintahan dan birokrasi yang bersih untuk pemerintahan mendatang, telah hadir di studio Andrinov Caniago, tim pakar pasangan Jokowi JK. Selamat siang Pak Andrinov, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Andrinov, korupsi menjadi permasalahan yang penting ya, dan jadi bisa dikatakan semacam virus ini untuk di Indonesia. Apa yang harus Presiden mendatang lakukan untuk tidak hanya tergantung kepada KPK saja, tentu ada komitmennya. Apa kira-kira yang harus benar-benar dilakukan oleh Presiden nanti? Ya kan yang dikerjakan KPK itu walaupun gaungnya besar ya, tetapi masih sebagian kecil ya. Yang kecil-kecil dan menengah ini kan masih banyak ya, patut diduga masih banyak, dan di pemerintahan itu adalah sebagian besar sumber daya ya milik publik yang yang dipimpin oleh seorang presiden. Oleh karena itu ya penting seperti halnya para kepala daerah ya, yang memimpin wilayah masing-masing ya, presiden tentu harus punya prioritas untuk memberantas korupsi itu. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Sebetulnya kalau orang seperti Pak Jokowi itu tinggal melanjutkan saja apa yang sudah pernah dilaksanakan ketika di Solo, kemudian di Jakarta ya. Yang pertama tentu membenahi organisasi birokrasi ya. Yang kedua ya membenahi sumber daya manusia itu. Nah, yang berat memang membenahi sumber daya manusia, karena ini ya tidak bisa menjadi kerja instan 1 tahun 2 tahun ya. Yang bisa dilakukan untuk jangka pendek ya memang menata posisi-posisi. Itulah dasar dikeluarkannya kebijakan yang istilah populer lelang jabatan, tapi resminya itu kan promosi secara terbuka, secara kompetitif ya. Nah itu tentu harus dilakukan. Nah kebetulan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu sudah memberikan dasar juga untuk itu ya. Sebelum undang-undang itu keluar kan Pak Jokowi sudah melakukan di Jakarta. Kemudian kebetulan keluarlah undang-undang, disahkanlah undang-undang aparatur sipil ya, dasarnya lebih kuat lagi, lebih mudah lagi untuk melakukan itu ya. Nah tetapi untuk jangka panjang ya memang harus ada, dan itu tentu akan dilakukan oleh Pak Jokowi ini, yaitu pembenahan mental. Revolusi mental yang sering digaungkan itu ya. Karena memang itu salah satu masalah ganjalan yang cukup signifikan ya, karena
ini kan soal perilaku artinya ya. Ini soal. Tapi bukannya itu lebih menantang sekali karena itu kan revolusi yang benar-benar harus beberapa generasi itu dong yang tidak mau disentuh. Kan? Itu kan yang tidak mau disentuh oleh para pemimpin karena hasilnya tidak bisa dilihat dalam 1 tahun, 2 tahun, nggak seperti memamerkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ya kalau perubahan perilaku, perubahan masyarakat itu memang nggak bisa dilihat secara cepat hasilnya. Tetapi itulah masalah kita. Kenapa daya saing kita rendah di dunia internasional? Karena mental para pekerja dan pengusaha kita ya memang harus dibenahi. Jadi standar nasional Indonesianya akan ditingkatkan jika misalnya nantinya Jokowi. Betul, itu salah satu faktor. Jadi selama ini kan kita muter-muter bahwa masalah ekonomi kita infrastruktur, investasi, ini perbankan. Padahal ya masalah yang nggak kalah pentingnya, tetapi nggak mau disentuh adalah soal mentalitas. Core isunya justru manusianya ya. Etos kerja pengusaha, etos bisnis pengusaha, dan etos pekerja. Ya kita lihat kok produktivitas angkatan kerja kita itu terendah di Asia, di Asia Tenggara. Nah ini apa caranya? Ya bukan soal ngasih skill ya. Makanya kan ada program juga itu untuk ya nanti di SMK-nya diperbaiki kualitasnya, ya, politeknik dibangun yang bagus dan seterusnya. Tetapi di situ harus ada paket revolusi mental itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini saya juga harus memberitahu pemirsa bahwa alasannya kita membahas soal ini karena nanti pada tanggal 9 Juni nanti akan ada debat Capres yang mengangkat tema ini pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan juga kepastian hukum, dan Pak Andrinov di sini bisa menyampaikan kira-kira apa nantinya program dari Pak Jokowi JK sendiri. Nah, tadi soal manusianya lagi, kembali ke manusianya karena kalau kita ngomongin soal penegakan hukum, pemerintahan yang bersih, kembali kepada orangnya. Di sini juga tadi sudah dibuktikan kalau di Jakarta ada lelang kepala sekolah supaya dapat yang berkualitas. Pertama lelang camat dan lurah. Habis itu lelang kepala sekolah dan kepala puskesmas. Iya, dan kemudian juga ada rotasi mutasi bahkan ya, kepala dinas perhubungan waktu itu, kemudian juga pendidikan karena memang ingin mendapatkan orang yang berkualitas tadi. Nah, jika itu dibawa ke tingkat nasional, jika nantinya Jokowi bisa terpilih menjadi presiden, apakah akan semudah itu? Sebetulnya kemudahannya kalau pihak pimpinan itu karena punya kewenangan ya, baik terhadap pejabat karir di birokrasi ya yang sampai ke eselon 1 itu, apalagi kepada menteri yang merupakan hak dan kewenangan presiden sendiri untuk mengangkat dan memberhentikan. Ya. Kalau di gubernur malah ya mereka masih PNS, diatur hak-haknya yang terlalu istimewa itu tidak mudah memberhentikan mereka. Tapi di level nasional seorang presiden ya yang dibantu oleh para menteri itu ya lebih mudah sebetulnya. Tapi kan justru bukannya ada kompromi politik juga kalau sudah ada menteri kan jabatan politik. Karena itulah kita harus mengapresiasi deklarasi awal ya yang pertama dan yang paling awal itu adalah soal komitmen untuk membentuk kabinet presidensial yang kuat, kabinet yang ramping, yang tidak didasarkan pada kompromi-kompromi transaksi-transaksi politik ya. Walaupun pertimbangan politik tentu akan dilakukan, tapi itu bukan hal yang utama ya. Itulah artinya yang saya tangkap ya. Tapi yang utama berarti apa? Ya pejabat-pejabat yang profesional, yang kompeten. Ya, jadi yang lebih relevan, yang lebih ahli pada bidangnya tentunya ya, Pak ya. Jadi tidak bagi-bagi rame-rame gitu asal. Kalau kita lihat yang sekarang kan masalahnya itu ya karena yang penting diterima mau mewakili utusan partai, tidak dilihat kompetensinya. Kita akan lanjutkan lagi Pak setelah jeda pariwara berikut. Ada informasi juga di sini, berbagai dukungan terus mengalir kepada Jokowi JK. Informasinya sesaat lagi.